Muara Labuan di Sungai Pagu, alam suram Binyo Minangkabau, hati dan rusuh indah ananku, dikasih jauh di perantauan. Hati dan rusuh indah ananku, dikasih jauh. Bertemu kembali dengan Triha Channel. Kali ini kita akan menelusuri sebuah kota kecil, Muara Labuh di Solok Selatan, Sumatera Barat. Muara Labuh pada era kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu merupakan sebuah kampung di samping Kampung Palak dan Kampung Tarandang. Pada masa penjajahan Belanda, Muara Labuh merupakan wilayah administrasi, masuk ke dalam wilayah Sumatera Westkust, Afdeling Solok, under Afdeling Muara Labuh. Wilayahnya meliputi Lolo Surian dan Lubuk Gadang. Setelah kemerdekaan, Muara Labuh menjadi ibu kota kecamatan Sungai Pagu. Dan saat ini Muara Labuh menjadi sebuah nagari dalam kenegarian Pasar Muara Labuh. Sebagai pusat pemerintahan under Afdeling di Muara Labuh berkedudukan seorang kontroler Belanda. Dan untuk kelancaran tugas pemerintahan, Belanda membangun pusat perkantoran. Lokasi kantor kontroler di Muara Labuh dinamakan Gaduang, dan sekarang menjadi kantor wali negari Pasar Muara Labuh. Dipilihnya lokasi pusat pemerintahan under Afdeling di Muara Labuh oleh Belanda karena posisinya yang strategis di jantung wilayah adat Alam Surambi Sungai Pagu. Begitu juga lokasi kantor, tanahnya terdapat pada lahan datar di ketinggian dibandingkan dengan lokasi sekitarnya. Di Muara Labuh terdapat pusat perbelanjaan berupa pasar tradisional yang berlangsung setiap hari Kamis dan Senin. Namun pasar utamanya hari Kamis disebut Balai Kami. Pada tahun 2009, pasar tradisional Muara Labuh ini direlokasi ke Kampung Palak di pinggir Sungai Batang Suliti, dinamakan Pasar Baru. Pada saat ini, di bekas lahan Balai Kami Muara Labuh tersebut telah jadi lapangan ruang terbuka hijau, dilengkapi sebuah tugu sebagai landmark Muara Labuh, Solok Selatan. Selain terdapat pasar Balai Kami, di Muara Labuh dulu juga terdapat alun-alun atau lapangan rumput yang dilengkapi dengan tugu proklamasi kemerdekaan. Lapangan ini digunakan sebagai tempat upacara bendera setiap hari besar kenegaraan. Khusus pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, lapangan ini dipadati oleh masyarakat untuk menyaksikan atraksi budaya, kesenian, dan pencak silat. Dan pada malam harinya dilangsungkan pasar malam yang sangat meriah. Namun saat ini lapangan tersebut hanya tinggal kenangan. Sekarang di lokasi tersebut telah berdiri puskesmas, dan yang masih tersisa lapangan tenis dan tugu proklamasi berdiri diam membisu di bekas lapangan proklamasi tersebut. Nah, beginilah suasananya. Cuaca redup dan teduh. Kita sekarang sedang raun-raun di Jalan Raya Muara Labuh. Cuacanya yang redup
Peninggalan masa lalu yang menjadi kenangan tentang Muara Labu saat ini yang masih bisa kita saksikan, yaitu berupa deretan pertokoan yang belum banyak perubahan. Deretan pertokoan mulai dari toko yang dahulu disebut dengan toko Haji Jamalia sampai dengan Masjid Raya Pasar Muara Labu. Di sini dulu berjejer toko-toko emas, toko obat, toko kumango atau toko kelontong, dan juga terdapat agen bus trayek Muara Labu Padang dan Muara Labu Solo dan sekitarnya. Tempat ini dahulu adalah merupakan pusat kegiatan yang ada di Muara Labu. Gedung Nasional telah mengalami perubahan bentuk yang dahulunya hanya 1 lantai dan sekarang menjadi 3 lantai. Kantor pos dan giro yang dahulu merupakan landmark Muara Labu telah dibongkar menjadi halaman Gedung Nasional. Agar kita dapat berlanjut menyaksikan aneka keindahan kampung halaman, makanya tolong tekan subscribe, like, dan share. Caranya yaitu buka YouTube, ketik Hasmurdi Hasan. Setelah itu tekan tombol subscribe yang warna merah menjadi hitam. Terima kasih. Kita akan jalan-jalan menelusuri Jalan Raya Muara Labu. Sejalan perkembangan dan kebutuhan suatu wilayah, di samping itu, pada saat ini di bantaran Sungai Batang Bangko di pinggiran Muara Labu juga terdapat infrastruktur penunjang pariwisata seperti sebuah jembatan gantung yang indah berwarna merah yang membentang di atas aliran Sungai Batang Bangko. Jembatan ini menghubungkan Pasar Muara Labu dengan kawasan 1000 rumah gadang. Di sini juga terdapat sebuah menara pandang yang diberi nama Menara Songket setinggi 32 meter. Berikut panggung atraksi budaya serta bangunan berupa gerai-gerai untuk souvenir, kafe, serta los kuliner dengan latar belakang. Semuanya ini dilatar belakangi oleh lapangan rumput hijau dan sebuah pohon beringin tua yang telah berusia ratusan tahun sebagai saksi bisu perubahan zaman dan peradaban di Muara Labu dari dahulu sampai kini. Waduh, tidak terasa hari sudah hampir malam dan perjalanan kita mungkin kita selesaikan sampai di sini karena hari telah mulai gelap. Demikianlah jelajah kita raun-raun di Muara Labu dan sekitarnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe bagi yang belum, like dan share. Sampai jumpa lagi pada video yang akan datang. Wassalam.